Assalamualaikum, selamat malam. Bagaimana kabar Anda pemirsa? Senang sekali saya Pinky Daria kembali lagi hadir menyapa Anda dalam Solusi Bisnis. Dan insya Allah Solusi Bisnis kali ini akan bisa memberikan solusi bagi Anda, para pengusaha, para pedagang, para UMKM yang mungkin pada saat masa pandemi ini merasa ini memang bukan momen yang mudah untuk dijalani dan berharap ada solusi lain, yaitu mungkin kalaupun misalnya pasar lokal tidak memadai, ada harapan bisa menembus pasar ekspor. Mungkinkah itu? Tentunya dalam tema menangkap peluang pasar ekspor. Kali ini kita akan bersama dengan para narasumber saya. Sudah ada dua yang akan kami persiapkan untuk hadir saat ini juga pemirsa. Yang pertama sudah hadir di studio. Beliau adalah pemilik dari Sambal DD1. Namanya adalah Mbak Siva. Apa kabar Siva? Halo, baik Pinky. Sehat ya? Sehat. Pinky gimana? Sehat? Alhamdulillah sehat juga. Ya, Dan nanti akan ada satu lagi, nanti kita akan bersama juga dengan CEO dari Dusdukduk, namanya adalah Mas Arief Susanto. Nanti kita juga akan mencuri bagaimana sih tips dan triknya sampai bisa survive di masa seperti sekarang ini. Oke, kalau kita melihat bahwa Sambal DD1, yang pasti Sambal DD1 ini adalah produk sambal dengan inovasi yang ada. Sudah ada sejak tahun berapa? Kita awalnya sih mulai dari 2011 ya, dari 2011. Lalu awalnya mulai dari 2011 itu kan sebenarnya produknya itu dari 1 kilo. 1 kilo terus pakai cobek dulu. Ibu Susi itu yang itu adalah cikal bakal Sambal DD1 ini gitu. Oke, jadi awalnya adalah dari ilmu coba-coba lalu berkembang seperti sekarang. Benar. Baik, tapi sebelumnya kita akan menyapa, ini adalah CEO dari Dusdukduk, Mas Arief Susanto. Selamat malam. Mas Arief. Selamat malam Mbak Pinky. Apa kabar Mas Arief? Alhamdulillah sehat. Semoga Mbak Pinky juga sehat ya. Alhamdulillah. Mas Arief, kalau kita melihat Dusdukduk, mungkin bisa dikasih tahu kepada pemirsa yang mungkin belum terlalu kenal. Dusdukduk ini adalah produk yang seperti apa? Singkat saja. Ya. Kalau Dusdukduk itu sebenarnya brand kita dari kardus untuk duduk. Jadi kita industri kreatif yang mengeksplorasi untuk berbagai macam produk gitu Pak. Mulai dari furniture, dekorasi rumah, sampai ke mainan, sampai ke kemasan juga. Semuanya eksplorasinya dari material kardus gitu. Wow, jadi dari material kardus yang biasanya buat bungkus barang ternyata bisa digunakan dengan menggunakan kreativitas dan mungkin teknik yang dimiliki selama ini menjadi sebuah produk yang memiliki daya jual untuk yang cukup tinggi begitu ya. Baik, nah sebelum kita ngobrol lebih jauh lagi, saya sekarang akan mengajak pemirsa untuk kenalan lebih dekat lagi dengan Sambal DD1. Baik, kita sudah persiapkan, berikut kita saksikan tayangannya. Berawal dari modal Rp50.000, Susilo Ningsih, pensiunan ASN yang kini dibantu putrinya, Siva, memulai usaha Sambal DD1 sejak 7 tahun lalu. Dari yang awalnya memproduksi sambal dari 1 kilo cabai, permintaan produksi makin banyak hingga merekrut warga sekitar rumahnya. Jumlah produk pun bertambah. Dari sambal Surabaya yang jadi ikon, menjadi belasan macam sambal. Selain itu, tidak hanya memenuhi pasar swalayan modern, tapi juga melayani pembelian sambal secara online. Pangsa pasarnya pun tidak hanya nasional, tapi Sambal DD1 yang diklaim menggunakan bahan-bahan berkualitas dan tanpa MSG ini bahkan sudah memenuhi permintaan ekspor hingga ke Virginia, Amerika Serikat, dan New Zealand. Yang pasti untuk bisa masuk pasar ekspor tentu tidak mudah, karena harus memenuhi standarisasi yang ditentukan masing-masing negara. Lantas, bagaimana produk asal Surabaya ini mampu menembus pasar luar negeri? Wah, ini keren nih, produk asli dalam negeri, terutama produk asli Surabaya. Yang awalnya itu adalah produk kecil, produk rumahan, lalu kemudian bisa berkembang pesat seperti sekarang ini. Nah, tapi sekarang nih, Siva, ini kan kita sekarang masuk di situasi pandemi. Semua pada menjerit kalau kita membicarakan tentang pandemi, karena ada saja halangannya, entah kemudian bayarnya tidak, nilai belinya, daya belinya tidak setinggi sebelumnya, atau mungkin juga orang sekarang udah nggak fokus untuk beli sambal karena mungkin bikin sambal sendiri dan lain sebagainya, karena mungkin ada kebutuhan esensial yang lainnya ya kan. Nah, bagaimana upaya dari Sambal DD1 ya untuk bisa bertahan terutama di masa pandemi seperti sekarang? Oke, tadi kalau dilihat dari video sebelumnya gitu kan, itu adalah perjalanan kita gitu. Dari awal itu dilihat tadi masih pakai baju merah, masih feeling, masih apa di bawah, prosesnya di bawah gitu.
akhirnya kita itu apa ya, sebenarnya yang kita utamakan itu adalah konsumen gitu. Itu yang utama. Jadi bagaimana konsumen ini aman, nyaman dengan mengkonsumsi produk kita itu. Kalau kita bicara enak itu relatif ya. Tidak bisa ada pakem bahwa ini adalah enak, ini tidak gitu. Karena tiap orang berbeda. Tapi akhirnya kami berpikir bagaimana caranya agar kita bisa memuaskan konsumen sehingga kita konsumen percaya sama kita. Oke, akhirnya kita berusaha untuk dari awal itu ketika pertama kali ibu saya membuat gitu kan, itu ketika dilempar di market di dekat rumah itu ditolak. Oh, di market dekat rumah ditolak. Okay. Padahal awal-awal ya, pada saat awal-awal. Pada saat awal gitu. Ditolak terus loh, kenapa ya? Karena belum ada izinnya, Bu, gitu. Oh, jadi kunci awalnya itu adalah masalah izin. Lalu kemudian dengar seperti itu bagaimana? Kemudian dari izin itu, nah ibu saya yang pada waktu yang saat ini adalah owner gitu ya, pada waktu itu, oke, saya harus punya izinnya gitu. Akhirnya ibu saya sangat getol sekali untuk mengurus perizinan, dan pada waktu itu memang Kota Surabaya itu sedang sangat mendukung UKM sekali gitu, mulai untuk mengurus perizinan dan segala macam gitu. Akhirnya ibu saya bertekad, apapun yang ada yang harus ada pada kemasan, saya harus bisa memproses itu. Saya harus punya, saya harus dapat, dan saya harus ada gitu. Akhirnya pertama terus PIRT gitu ya, izin edar dulu. Dari izin edar, pertama yang diurus izin edar dulu. Izin edar, terus kemudian halal, pokoknya apapun yang ada di sini gitu kan. Nah kemudian pada waktu itu ada event seperti mempertemukan buyer dengan produsen. Exhibition, benar. Exhibition pada waktu itu memang diadakan oleh Jawa Timur, gitu. Kemudian ada buyer yang tertarik sama produk kita karena pada waktu itu, loh ibu ini produknya tanpa MSG. Iya Bapak, gitu. Oke, saya tertarik. Boleh nggak saya lihat produksi ibu? Boleh. Nah pada waktu pertemuan itu akhirnya beliau juga, loh produk ibu HACCP. Iya Pak, produk kami memang sudah HACCP gitu. HACCP itu adalah Hazard Analysis Critical Control Point. Jadi itu adalah sertifikasi yang sebenarnya bukan izin edar lagi, tapi itu sudah ke level seperti ISO seperti itu. Jadi lebih ke penanganan titik kritis pada suatu produk gitu. Jadi kita sangat berhati-hati sekali untuk memproduksi. Jadi tidak bisa sembarangan. Makanya seperti tadi itu adalah langkah-langkah perjalanan kita, mulai dari yang duduk bawah, akhirnya nggak bisa, harus di atas, meja harus stainless, ini segala macam, harus ada white area, gray area, black area, seperti itu, detail banget. Akhirnya kami mengurus HACCP, kami punya sertifikasi itu. Kemudian buyer ini tertarik, terus bagaimana sudah punya FDA? Akhirnya kami mengurus FDA. Jadi sebenarnya sertifikat itu kita urus. Tujuannya cuma satu, untuk pelanggan. Untuk pelanggan. Wah, ini menarik sekali bahwa ternyata sebenarnya sebelum mengupayakan untuk dikenal lebih luas lagi, ternyata salah satu cara yang dilakukan oleh Sambal DD1 itu adalah bekerja keras untuk mengumpulkan sertifikasi demi sertifikasi, izin demi izin, sampai semuanya terkumpul, lalu kemudian akan lebih mudah untuk menjual. Nah, nanti kita akan lanjutkan ya. Kita juga belum mendengar bagaimana kisahnya dari Dus Duk Duk. Tentunya kita akan bersama sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Pemirsa, kembali lagi dan masih bersama dengan kami di Solusi Bisnis menangkap peluang pasar ekspor, dan tentunya yang sudah hadir di studio adalah pemilik dari Sambal DD1 yaitu Siva, dan juga kita sedang berbicara secara virtual bersama dengan CEO Dus Duk Duk, ada Mas Arief Susanto. Kita lanjutkan kembali, Siva, tadi kan berarti sudah disampaikan bahwa segala upaya untuk masalah perizinan, untuk sertifikasi diupayakan untuk didapatkan, dan akhirnya dapatlah buyer yang ternyata bisa membantu untuk ekspor keluar. Benar. Itu tahun berapa? 2016. 2016. Oke, silahkan dilanjutkan. Jadi 2016 itu adalah titik cikal bakal kami pertama kali ekspor, meskipun waktu itu memang melalui eksportir ya. Eksportir. Jadi kami sangat terbantu sekali dengan eksportir gitu. Jadi eksportirnya itu yang memberi informasi, Bu, kalau masuk ke US
Oh, di US ya? US, Itu ya benar. membicarakan ekspor untuk ke Amerika. Oh iya benar, ya Wow. ke Amerika benar. Jadi di Amerika kalau sebenarnya untuk pattern sertifikasi yang dibutuhkan gitu kan untuk tiap negara itu beda gitu. Jadi eksportir tersebut beliau bilang memberi informasi bahwa yang dibutuhkan itu adalah sertifikasi FDA, HACCP gitu yang kita ya alhamdulillah udah punya gitu. Terus beliau juga menuntun kita gitu, ekspor begini Bu, gini nanti labelnya begini. Misalkan itu satu lagi adalah nutrition fact. Pada waktu itu kita punya nutrition fact tapi based on Indonesia bentuk nutrition fact-nya. Terus masukan dari beliau kalau nutrition fact di Amerika beda. Seperti vitamin D di Amerika ada, kalau di nutrition fact di sini nggak ada. Terus pencetakan tebal tipis, garisnya apa segala macam itu formatnya beda. Oke, jadi kita juga menata nutrition fact gitu. Jadi apa yang eksportirnya itu beri saran gitu, kita lakukan. Diupayakan. Susah nggak? Ya kalau dibilang susah sih memang tidak segampang kita makan sambal ya gitu. Makan sambal budaya, Iya, tinggal beli aja. Benar, tapi itu sekali lagi kita memang melakukan ini semua buat konsumen gitu. Konsumen aman makan produk kita gitu, konsumen senang, konsumen puas, kita senang. Oke, prosesnya berapa lama sampai akhirnya terkumpul semua syarat-syarat untuk bisa goals menuju ke Amerika? Oh, kalau itu sih sebenarnya nggak lama karena kan kebetulan HACCP-nya itu kita sudah ada. Tapi kalau misalkan memang HACCP itu tidak ada, ya itu memang harus mengurus HACCP untuk pengajuan sertifikasi. Kemudian nanti harus ada seperti auditor yang akan datang gitu kan, mengunjungi tempat produksi dan lain-lain gitu. Baik, kalau gitu kita tahan dulu ya. Nanti Oke. obrolannya kita lanjutkan. Ini menarik sekali ya pemirsa. Masuk ke pasar Amerika. Nggak cuma Amerika ya, kalau nggak salah Kanada juga ya. Ada ya, benar. Wow, Kanada dan Amerika. Nah, ada satu lagi. Ini adalah sebuah hasil karya kreatif pemirsa dari produk kardus yang biasanya cuma buat bungkus-bungkus tapi ternyata memiliki nilai jual yang sangat tinggi dan bahkan diterima secara internasional. Anda ingin tahu seperti apa? Berikut kita kenalan dulu ya. Berawal saat Arif Susanto dan Angger Diri Wiranata mendapat tugas kampus untuk mata kuliah Desain Dasar di Institut Teknologi 10 November ITS Surabaya. Keduanya menemukan ide bahwa kardus yang disusun menjadi rangkaian kertas tebal mampu menahan beban sehingga bisa digunakan sebagai material furniture karena mampu menahan beban hingga 160 kg. Lantas sepakatlah mematenkan karya mereka dengan sebutan Dus Duk Duk, singkatan dari kardus untuk duduk. Uniknya, produk-produk dari kardus ini tidak menggunakan lem perekat dan hanya mengandalkan teknik kait seperti halnya pembuatan puzzle. Produk yang unik ini mulai mencuri perhatian Konsul Jenderal RI di Penang tahun 2016 hingga diundang mengikuti pameran ajang tahunan Festival Georgetown. Sebelumnya, Dus Duk Duk hanya memasarkan produk lewat internet, kini bahkan menarik perhatian pasar luar negeri. Bila sebelumnya hanya fokus pada kursi sebagai andalan, lalu meningkat menjadi produk boneka berbentuk binatang, bingkai foto, meja, lemari etalase toko, hingga dekorasi. Tak heran, bisnis dari kardus ini pun sukses melebarkan sayap hingga ke mancanegara, seperti Australia, Prancis, dan Malaysia. Bahkan, CEO Dus Duk Duk Arif Susanto sempat menjadi salah satu tokoh Forbes 30 Under 30. Dan sekarang langsung saja kita sapa kembali Mas Arif Susanto. Mas Arif. Mas Arif? Ya. Ya, Mas Arif, ini luar biasa ya. Kalau tadi kita saksikan bahwa produk kardus bisa digunakan untuk tempat duduk sampai dengan 160 kilo. Wah, itu luar biasa sekali loh Mas. Nah, tapi sebelum kita membahas lebih detail lagi seputar bagaimana akhirnya Dus Duk Duk ini kok bisa mencapai kesuksesan seperti sekarang. Dus Duk Duk, benar ya Mas ya? Tadi sempat disebutkan bahwa Mas Arif ini masuk sebagai salah satu anak muda dalam Forbes 30 Under 30. Nah, gimana tuh Mas perasaannya pada saat itu? Tahun lalu ya Mas, tahun 2020 ya? Iya, kebetulan tahun 2020. Jadi kalau dibilang ceritanya gimana atau mungkin perasaannya seperti apa gitu untuk masuk Forbes 30 Under 30, karena saya sebelumnya memang tidak pernah
tidak pernah mendaftar gitu. Saya juga tidak tahu formulirnya seperti apa gitu. Sempat di email tapi emailnya saya hapus karena saya ngiranya email spam. Sampai akhirnya ditelepon langsung oleh pihak Forbes-nya sendiri, kemudian diinformasikan bahwa saya masuk dalam jajaran anak-anak muda di bawah umur 30 tahun yang bisa dikatakan menginspirasi dan punya gerakan usaha yang sukses juga gitu. Pastinya senang, tapi juga ada tantangannya tersendiri juga pasti. Yang pasti menyemangati ya Mas ya, karena kalau kita lihat tahun 2020 itu kan adalah sebagai awal pandemi, betul begitu ya? Betul, karena memang Februari kita mendapatkan penghargaan tersebut, kemudian Maret kita masuk pandeminya ke Indonesia. Jadi memang benar-benar pembuktian lah ya, kita benar-benar bisa mendapatkan penghargaan itu memang benar-benar bisnis atau usaha kita ini benar-benar bisa jalan terus-menerus gitu. Itu salah satu tantangan. Baik, Dus Duk Duk sudah ada cukup lama, sejak tahun 2016 sudah berhasil menembus pasar ekspor. Tadi sempat disebut ada dari Paris, Australia, Malaysia, kalau nggak salah Las Vegas juga ya Mas ya? Ya, betul. Memang sebenarnya mungkin saya membenarkan sedikit tadi awal 2013 Mbak gitu. Jadi memang kalau dihitung sudah 8 tahun 5 bulan jalan sekarang itu dari 2013 kemudian sampai hari ini kita masih tetap bertahan dengan beberapa produk-produk unggulan kita. Mulai dari furniture, terus kemudian dekorasi rumah, mainan anak-anak, sampai ke kemasan juga iya, itu sih. Oke, berarti sejak tahun 2013. Nah, kalau kita melihat jejak perjalanannya sejak tahun 2013 sampai dengan hari ini 13 tahun, bukanlah waktu yang singkat begitu. Bukanlah waktu yang singkat karena tadi sudah berjalan cukup lama. Nah, bagaimana sampai akhirnya Dus Duk Duk ini tidak hanya dikenal di lingkup nasional, di lingkup lokal saja, tapi akhirnya bisa sampai dikirim ke beberapa negara sekaligus. Tadi ada Paris, Australia, Malaysia, sekaligus atau satu persatu sih Mas waktu itu prosesnya? Jadi memang kita dari awal itu membuat Dus Duk Duk ini dengan sangat organik menurut saya pribadi gitu, karena memang dari awal sebagai bisnis anak-anak muda, bisnisnya millennials itu kita pasti mengandalkan bagaimana kemampuan internet, kemudian kemampuan digital marketing kita gitu. Makanya dari sampai sekarang pun kita masih sangat mumpuni atau masih sangat mengandalkan bagaimana media sosial kita gitu, sampai ke beberapa platform-platform baik itu e-commerce juga iya gitu. Dan dari situlah sebenarnya memang kita dipermudah gitu kan ya untuk memasarkan produk kita yang asli dari Indonesia ini untuk masuk ke pasar luar negeri gitu. Mulai dari yang pertama, memang kita pertama kali itu justru ekspornya ke Milan itu, habis ke Milan ke beberapa negara-negara yang lainnya, dan itu pun sampai di tahun 2020 kemarin kita juga sempat mengekspor beberapa produk-produk kita gitu. Bahkan beberapa minggu yang lalu kita juga sempat sudah kontak-kontakan dengan beberapa orang di India juga untuk siap-siap ekspor ke India juga gitu. Itu sih Mbak. Berarti jadi kalau memang benar-benar mengandalkan lah ya digital teknologi gitu. Oh, digital teknologi. Karena tadi kalau kita sempat ngobrol ada produk UMKM namanya adalah sambal DD1. Salah satu upayanya untuk bisa menembus pasar ekspor itu adalah dengan adanya support dari eksportir. Tapi berbeda ya kalau Dus Duk Duk ini yang justru yang paling utama adalah secara digitalnya. Iya betul Mbak. Jadi memang kita hampir dari semua negara-negara yang di luar Indonesia yang kita ekspor itu kebanyakan memang dari digital, dari media sosial, kemudian dari digital gitu. Kalau mungkin ada beberapa yang bantu kita dari ekspor, mungkin yang pernah itu mungkin lebih ke Malaysia mungkin, atau mungkin ke Thailand, itu juga pernah. Malaysia, Thailand. Nah, tadi itu sempat disebutkan bahwa produk-produk yang andalan dari Dus Duk Duk itu kan adalah kursi bisa tahan sampai dengan 160 kilo, betul begitu ya Mas ya? Nah, bahkan sekarang sudah mulai beralih ke permainan anak sampai dengan dekorasi. Kalau sampai pengiriman ekspor ke luar negeri, itu yang paling diminati produk-produk apa ya Mas? Iya, jadi memang sebenarnya dari 2013 itu awalnya kita membuat kursi yang kekuatannya bisa sampai 160 kg atau sampai 180 kg. Terus kemudian di tahun 2018 itu kita eksplorasi lagi material kardusnya, kekuatannya bisa sampai 300 kg. Terus kemudian untuk yang diekspor itu kebanyakan adalah produk-produk home decor sama produk-produk mainan untuk yang terakhir ini. Karena mungkin di masa pandemi ini kan memang untuk dekorasi atau mungkin eventual banyak yang postpone, sehingga kita
banyak mengeksplorasinya ke beberapa produk-produk yang dibutuhkan selama kegiatan di rumah aja. Salah satunya adalah produk mainan itu. Dan itu menurut saya pribadi tanggapannya cukup baik di Indonesia sendiri, bahkan sampai ke luar negeri pun juga cukup baik gitu untuk produk mainan anak-anak itu. Dan itu mungkin lebih mudah ya untuk pengiriman ke luar negerinya lebih mudah gitu. Itu sih. Mas, kalau kita lihat sekarang kan kebutuhan masyarakat itu lebih banyak kebutuhan-kebutuhan esensial ya Mas ya. Kalau kita lihat masker, kesehatan, yang pasti kebutuhan untuk beli bahan pangan dan lain sebagainya. Nah kalau kita lihat kan produk-produk dari Dus Duk Duk ini tidak bisa dikatakan sebagai produk esensial. Tapi tadi dari Mas sendiri sudah mengatakan, Mas Arif sendiri mengatakan bahwa masih tetap bisa bertahan. Yang paling bertahan itu dari pasar mana Mas? Pasar lokalnya atau justru dari pasar ekspornya? Ya. Nah ini jadi sesuatu hal yang menarik juga. Saya tuh sering Baik, mohon maaf, Mas Arif suaranya agak putus-putus. Dengan beberapa UMKM. Oke, ya. Jadi saya kebetulan sering kali ditanyakan oleh UMKM lain itu, yang dijual ini kan produk kardus gitu ya, bukan produk mainan. Kan orang nggak setiap hari makan kardus gitu kan. Ya. Dibandingkan dengan makanan-makanan mungkin yang seperti sambal tadi atau mungkin makanan-makanan lainnya atau kuliner gitu, kebutuhan-kebutuhan esensial gitu. Tapi justru malah dari sini kita melihat pangsa pasar yang lain, bahwa orang-orang selama pandemi ini ada beberapa sektor yang memang mereka butuh sesuatu hal yang untuk menghibur diri, untuk update di rumah mereka sendiri gitu kan ya. Nah itu yang kita manfaatkan peluangnya sebenarnya. Jadi bagaimana kita memperkenalkan kebutuhan yang lain yang sebenarnya itu kebutuhannya mungkin niche atau mungkin kebutuhannya itu sempit itu, tapi kita berusaha untuk memasarkan itu secara kreatif, secara inovatif yang pada akhirnya orang-orang mampu menangkap peluang tersebut gitu kan ya. Misalkan contohnya mungkin di rumah aja, kegiatan di rumah aja. Ketika kita menawarkan produk mainan anak-anak, itu mungkin bayangan saya pertama kali adalah yang membeli itu adalah anak-anak ya, mainan di rumah, karena kebanyakan kegiatannya di rumah, sekolah di rumah aja, orang tuanya mungkin banyak berkegiatan juga di rumah, pagi mungkin harus nungguin anaknya sekolah sampai nggak sempat masak gitu kan ya, butuh hiburan gitu kan. Saya pertama kali bayangannya ke arah sana, tapi ternyata setelah proses berjalannya waktu, justru ada beberapa peluang-peluang lain. Salah satunya adalah kalau mereka lagi ulang tahun, mereka butuh sesuatu yang mengupdate diri untuk dibagikan ke teman-temannya, mereka belinya ternyata produknya Dus Duk Duk yang produk mainan gitu. Jadi belinya nggak cuma sekedar 1-2 biji aja, tapi langsung 50 biji, langsung 100 biji. Nah itu menjadi peluang baru juga ternyata gitu. Dan itu pun juga hampir sama ketika kita bertemu dengan beberapa pasar, salah satunya adalah pasar ekspor gitu. Jadi kalau bisa dibilang pasar mana yang mumpuni, saya merasa sebenarnya pasar Indonesia ataupun pasar ekspor itu sama-sama besarnya gitu. Tinggal bagaimana cara kita mengelola dan mempermudah mereka untuk menjangkau produk-produk kita gitu. Salah satunya ya dengan adanya produk yang mainan tadi, ternyata beberapa minggu yang lalu pun ternyata ada gitu beberapa dari negara-negara lain yang banyak menanyakan produk-produk mainan kita. Salah satunya yang saya ceritakan tadi dari India juga gitu, menanyakan produk mainan kita juga gitu. Oke, baik. Sekarang saya mau beralih lagi kepada Siva. Siva, tadi salah satu cara yang digunakan oleh pihak dari Dus Duk Duk itu adalah dengan menggunakan platform digital juga. Nah, kalau dari Sambal Dede 1 bagaimana? Kalau dari untuk peluang ekspornya gitu ya maksudnya ya. Kalau untuk ekspornya sih memang dari awal itu offline sih, karena dari 2016 dan berlanjut dari situ sih gitu. Kalau dari digitalnya masih lokal. Masih lokal. Jadi menggunakan platform e-commerce, tapi itu lebih untuk kebutuhan lokal. Lokal, benar. Baik, nanti kita lanjutkan kembali. Boleh. Karena saat ini saya juga akan menyapa. Oke, nanti kita akan menyapa ada satu lagi narasumber saya di segmen berikut ya pemirsa. Untuk itu jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Kita kembali lagi pemirsa, semakin menarik sekali perbincangan kita pada kesempatan kali ini. Bayangkan saja di masa pandemi yang kita bahas adalah bagaimana menangkap peluang pasar ekspor. Kita kembali lagi bersama dengan Siva. Nah, Siva, berarti sekarang kalau kita lihat pada saat masa pandemi ini yang kita sudah berjalan hampir 2 tahun,
justru secara angka yang terlihat justru lebih menonjol itu dari yang mana? Dari yang di lokal atau yang diekspor? Kalau gimana ya? Kalau untuk lokal itu memang berjaya gitu karena memang kan tetap aja akarnya dari sini gitu. Untuk ekspor, kalau dipilah secara data ekspornya, jadi yang pertama kali 2016 itu kami hanya dalam 1 tahun ekspor 2 kali. Terus meningkat 4 kali, 6 kali, 8 sampai akhirnya 2020 kemarin itu Awal pandemi nih. Awal pandemi kita terkejut karena pada 2020 itu ekspornya kita 12 kali dalam setahun. Berarti tiap bulan Tiap ada bulan. pengiriman. Iya, tiap bulan. Sebenarnya kami juga terkejut gitu ya, maksudnya, pandemi sambal di luar negeri peminatnya gitu. Tapi memang kami akhirnya mendapat informasi bahwa dulunya memang orang Indonesia yang kangen sambal dan jauh banget dari Amerika ke Indonesia gitu kan. Dan mereka waktu itu belinya di tengah di Philadelphia kalau nggak salah. Di Philadelphia itu orang-orang Indonesia, jadi kalau beli itu langsung berapa kardus gitu awalnya. Akhirnya mereka mungkin karena stay at home gitu ya, mereka mungkin dengan teman-temannya dan segala macam. Akhirnya dari orang Indonesia itu merambah ke orang lokal Amerika yang suka pedas, itu adalah anak-anak mudanya gitu. Sampai di sana ada seperti kayak kumpulan pecinta pedas seperti itu gitu. Oke, jadi berkembang ada komunitas tertentu yang menyukai pedas dan akhirnya pilihannya jatuh kepada sambal DD1 itu. Iya, benar. Dan akhirnya pengiriman setiap bulan dalam waktu 1 tahun ada ekspor ke luar negeri, Amerika, Kanada. Oke, dan sekarang saya juga akan menyapa kembali ada satu narasumber tadi sudah kami nanti-nantikan. Beliau adalah VP of Government Affairs Lazada Indonesia, Pak Budi Primawan. Selamat malam Pak Budi. Selamat malam Mbak Pinky, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Pak Budi sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Baik Pak Budi, ini ada sebuah kabar baik dari Lazada. Kan kalau kita kenal Lazada, Lazada itu kan adalah sebuah platform e-commerce. Semuanya adalah di sana, mau produk Indonesia, produk luar, produk UMKM, semuanya ada. Tapi ada gebrakan yang dilakukan. Pada tanggal 3 Agustus kemarin, Lazada Indonesia bekerja sama dengan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah lewat gerakan akselerasi karya rakyat, AKAR ya Pak ya, penyebutannya AKAR Betul. Indonesia. Dan ini adalah salah satu wujud nyatanya menjadikan UMKM Indonesia jadi raja di negeri sendiri dengan menutup akses impor beberapa klaster besar di platform Lazada. Wah, ini kalau kita membicarakan menutup klaster besar di platform Lazada, which is ini merupakan seller luar ya Pak ya. Sesungguhnya kalau kita tarik mundur sedikit, total berapa banyak Pak seller luar yang join, yang bergabung bersama dengan Lazada? Oke, terima kasih Mbak Pinky. Jadi kalau dari jumlah sih sebenarnya relatif kecil ya. Jadi paling 1% dari total seller yang berjualan di Lazada. Sedangkan kan di Lazada sendiri ada ratusan ribu selling seller ya, seller yang aktif di Lazada setiap bulannya. Nah itu yang dari cross border itu sebenarnya jumlahnya kecil. Nggak sampai 1% lah, 1% maksimal. Nggak sampai 1%, tapi ada. Nah sekarang dikatakan bahwa ada beberapa klaster nih yang mulai akan ditutup untuk pengiriman dari luarnya. Boleh tahu Pak, ini klaster apa aja Pak? Oke, jadi saya bukan mulai ya Mbak, sudah ditutup ya. Jadi yang sekarang ini kita sedang sudah lakukan untuk klaster fashion ya, tekstil fashion, lalu klaster kulineri ya, makanan, dan juga klaster kriya atau kerajinan. Kerajinan, berarti ada 3 ya Pak, totalnya 3 klaster. Tiga klaster itu kategorinya banyak ya, lebih dari 1000 kategori di situ dalamnya. Tekstil fashion, ini biasanya yang dicari orang ya. Lalu kemudian kuliner dan juga kerajinan. Berarti kalau kita membicarakan produk di luar 3 kategori tadi yang berasal dari seller luar negeri, berarti masih boleh masuk ya Pak? Masih, jadi kita masih ada kanal di mana seller asing boleh berjualan. Karena sebenarnya kan intinya yang kita lihat sama seperti tadi Mbak Siva ya dari DD1. Intinya kan konsumen Mbak, di mana konsumen bisa menemukan barang yang dia perlukan. Nah, kita lihat di sini kalau yang kriya, yang fashion, yang makanan minuman kulineri itu sebenarnya kesempatan untuk dipenuhi kebutuhan konsumen oleh pengusaha lokal ya, pengusaha Indonesia itu besar. Nah, jadi kita coba lihat gimana kita biar
fokus untuk mengembangkan yang lokal. Sedangkan kalau yang produk lain mungkin masih ada yang belum bisa dipenuhi oleh pengusaha lokal, tapi masih diperlukan oleh konsumen. Jadi kita masih memberi kesempatan untuk konsumen bisa mendapatkan barang tersebut. Demikian, Mbak Baik, Vicky. ini kan kalau kita membicarakan berarti Lazada ini langkah besar sekali begitu kalau sampai Siap, memutus siap. klaster ini, meskipun tadi dikatakan cuma 1% seller dari luar negeri ya Betul, Pak ya. betul, Nah, betul. kadang ada seller-seller dari luar, ya kita sebut aja dari Cina. Cina tuh berani kasih untuk fashion harganya sangat murah sekali. Jadi kadang-kadang kita kalau mau jual lagi jatuhnya lebih murah kalau ngambilnya produknya dari Cina begitu. Nah, dengan Ya. menutup klaster ini apakah tidak akan berdampak kepada platform Lazada sendiri? Seperti yang tadi saya sampaikan, Mbak Pinky ya, jadi sebenarnya kan utamanya kami Lazada di Indonesia, sama seperti teman-teman Lazada di negara lainnya, di Vietnam, di Malaysia, di Singapura, di Filipina, dan di Thailand, adalah mengembangkan pasar lokal. Kami membantu pengusaha lokal, termasuk UMKM, pengusaha besar, untuk bisa memanfaatkan PMSE, istilahnya di Indonesia, perdagangan melalui sistem elektronik atau e-commerce. Nah, ekonomi digital itu kan tumbuh tinggi sekali. Nah, ini kita lihat gimana biar inklusivitas atau kesempatan untuk memanfaatkan ekonomi digital ini bisa untuk semuanya, termasuk UMKM. Makanya ada Lazada Indonesia Marketplace. Di sini kita kerjasama dengan berbagai pihak, termasuk dengan Pak Teten dan Kemenko UKM ya, untuk bisa mengajak teman-teman UMKM memperkuat dan mengembangkan bisnisnya lewat e-commerce, gitu Mbak Winky. Nah, tadi kan Pak Budi juga sempat menyebut Siap. saat ini sudah mulai ada kerjasama yang baik dengan para UMKM. Mungkin boleh diinformasikan ini kerjasama dalam bentuk seperti apa? Apakah ada pelatihan khusus begitu, ataukah mungkin memberikan fasilitas khusus kepada para UMKM? Karena kalau kita tahu ya Pak ya, UMKM ini tidak semuanya UMKM yang seperti Sambal DD1 atau mungkin seperti Dus Duk-Duk, nggak semuanya seperti itu. Ada banyak UMKM yang nggak tahu nih step-stepnya harus apa yang dilakukan, terutama produk makanan ya kan. Nah, ini bagaimana Pak? Oke, jadi sebenarnya kalau pelatihan itu kita sudah ada sejak dulu ya. Kita kan sudah ada dari tahun 2012 ya. Jadi kita dari dulu sudah punya program pelatihan yang terstruktur yang kita sebut Lazada University. Lalu juga kita punya Lazada Club. Lazada Club ini merupakan forum komunikasi dari seller ke seller, di mana seller atau UMKM yang sudah berjualan di Lazada lalu sukses, itu sharing dengan yang baru-baru. Nah, itu sudah berjalan selama ini. Tapi mulai tahun lalu, Mbak Pinky ya, kami itu kan menjadi salah satu inisiator Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia. Nah, itu yang logonya ada di dekat saya ini kan. Nah, itu diluncurkan oleh Pak Presiden Joko Widodo tanggal 14 Mei 2020, di mana salah satu bentuknya adalah ini kan menjawab pandemi nih, banyak teman-teman UMKM yang pangsa pasarnya mengecil atau malah hilang. Nah, salah satu jalan keluar yang bisa kita bantu dari kami adalah tadi memberikan kanal distribusi baru atau kanal berjualan baru, yaitu e-commerce. Nah, di sini selama ini kita bekerja sama dengan berbagai kementerian, lembaga, pemerintah daerah juga untuk membantu teman-teman UMKM yang tertarik untuk berjualan di e-commerce, khususnya di Lazada. Nah, kami bisa melakukan webinar, pelatihan. Kami juga punya di Lazada Club itu ada di 26 kota di Indonesia ya, termasuk di Surabaya juga. Nah, ini kita bisa mengundang tadi UMKM yang tertarik, lalu juga pengen tahu karena manfaatnya besar, Mbak. Mungkin ini Mas Arief, Mbak Siva juga yang sudah pernah berjualan di e-commerce merasakan manfaatnya ya. Jadi kalau di e-commerce itu diberikan fasilitasinya selain training digital marketing, juga ada teknologi di platformnya sendiri. Lalu kalau di Lazada juga kita ada kayak bisnis analisis, Mbak. Jadi kalau yang jualan di Lazada nanti bisa tahu, oh yang laku kok di bulan-bulan Ramadan ini apa ya, sehingga nanti bisa mengatur strategi pemasaran. Dan tadi yang paling penting adalah pelatihan. Oke, nanti kita akan bahas lebih lanjut nanti segmen berikutnya. Kami akan memberikan kesempatan kepada narasumber yang lain untuk bisa memberikan mungkin masukan dan juga diskusi yang tentunya akan menjadi solusi bagi kita semua, terutama untuk Anda yang mungkin sekali lagi para pelaku UMKM, para pengusaha yang terkena dampak pada saat masa pandemi ini dan punya mimpi yang besar untuk bisa menembus peluang pasar ekspor. Sesaat lagi tetaplah bersama kami.
Baik, kita ketemu lagi pemirsa dan ini obrolannya semakin menarik ya karena ada 3 narasumber sudah kami pertemukan. Yang pertama ada CEO Dus Duk Duk Mas Arief Susanto, ada juga pemilik Sambal DD1, ada Mbak Siva, dan juga ada VP of Government Affairs Lazada Indonesia, Pak Budi Primawan. Pak Budi, masih bersama dengan kami kan? Oke, baik Pak Budi. Masih. Nah, kalau kita membicarakan tadi Lazada kasih peluang kepada para pelaku UMKM, ini memang merupakan sebuah langkah yang sangat baik sekali begitu Pak. Nah, tapi kalau diberikan peluang, dikasih fasilitas, apakah itu pertanda akan memudahkan para teman-teman UMKM ini untuk nantinya bisa menembus pasar ekspor juga begitu? Oke, betul Mbak Pinky. Jadi gini, yang penting itu yang kami bantu di sini adalah teman-teman UMKM yang bergabung itu bisa memperkuat bisnisnya. Tentu pertama dia memperkuat bisnis di lokalnya dulu, lalu nasional, dan tentu nanti kedepannya bisa go internasional lewat ekonomi digital ini. Jadi teman-teman penjual ini kita sebutnya sebagai pahlawan ekonomi digital karena membantu pemerintah dalam memperkuat ekonomi digital Indonesia. Nah, cuma memang tadi seperti yang tadi diceritakan kan dari Mas Arief, Mbak Siva, itu juga butuh banyak kerja keras untuk bisa mencapai tahapan seperti itu. Nah, di sini yang kami bantu adalah tadi pelatihannya, tahap-tahapannya. Untuk semua UMKM yang bergabung, itu kita berikan fondasi fundamental yang kuat untuk memperkuat bisnis. Apa sih yang perlu diperkembangkan, apa yang perlu dikembangkan, apa yang perlu ditingkatkan lagi, lalu kami temani untuk belajar, lalu nanti semua akan balik ke teman-teman UMKM-nya lagi, karena seperti yang mudah diperlihatkan oleh Mbak Siva dan Mas Arief ya, itu kalau mau sukses kan perlu kemampuan untuk beradaptasi dan kemauan untuk belajar. Nah, ini yang kita harapkan juga dari semua UMKM yang memang punya visi ke depannya untuk bisa berkembang mulai dari lokal, nasional sampai internasional, itu harus punya itu, dan ya harus berani mencoba, berani gagal, berani. Nah, kita Lazada sini menemani untuk itu, Mbak. Jadi Anda nggak perlu sendirian lagi, nanti dengan tim Lazada University, tim Lazada Club itu kita sama-sama bisa belajar. Demikian, Mbak. Pak Budi, sekarang saya akan menuju ke Mas Arief ya. Mas Arief? Mas Arief? Ya Mbak, halo. Baik, Mas Arief tadi sudah mendengar ya obrolan kami bersama dengan Pak Budi dari Lazada Indonesia, di mana saat ini Lazada juga memberikan peluang kepada para UMKM, pelaku UMKM, termasuk juga pastinya adalah Dus Duk Duk. Dan saya ingat tadi Mas Arief mengatakan bahwa salah satu cara untuk bisa mendapatkan pasar ekspor itu adalah melakukan proses lewat digital. Betul begitu ya Mas ya? Ya, betul. Apakah itu juga salah satunya melalui platform e-commerce, Mas? Ya, tentunya. Kalau saya sangat terbuka sekali gitu ya dengan beberapa program-programnya e-commerce, termasuk juga dengan Lazada juga, bahwa apa yang dilakukan oleh Lazada itu menurut saya juga menjadi salah satu penerus gitu ya dari program-program yang dilakukan dengan pemerintah, menurut saya pribadi gitu, karena saya yakin pemerintah juga tidak bisa melakukannya sendirian, makanya kita juga harus bergandengan tangan antara Lazada mungkin e-commerce terkait, terus kemudian dengan pemerintah, dan kemudian juga dengan semangatnya UMKM itu sendiri, yang pada akhirnya akan mempermudah kita sebagai UMKM untuk benar-benar bisa go internasional gitu. Nah, tadi itu di-highlight oleh Pak Budi bahwa kalau ingin bisa ekspor, ingin bisa menembus pasar internasional, memang harus ada tantangan lebih. Ada yang harus dipersiapkan, ada yang harus dipelajari, banyak waktu yang akan bukan dibuang ya, banyak waktu yang harus dijalani untuk bisa melakukan banyak hal, untuk mengumpulkan mungkin izin, sertifikasi, dan lain sebagainya. Kalau dari Dus Duk Duk sendiri, apakah melakukan hal yang sama untuk mempersiapkan diri supaya bisa menembus ke pasar ekspor? Iya, betul sih Mbak. Kebetulan kalau di Kardus sendiri itu kita cukup unik juga, karena material kita itu untuk sertifikasinya itu di Indonesia belum ada. Kemudian kalau untuk di luar negeri pun juga ada. Mungkin kalau ada pun itu mungkin lebih ke ISO materialnya gitu kan ya. Kalau untuk produk, misal produk mainan dari Kardus gitu ya, kita untuk SNI-nya itu masih belum ada kategori tertentu yang berhubungan dengan material kardus sendiri gitu. Mungkin maksudnya adalah masuk ke material kardusnya itu sendiri gitu. Sehingga itu juga menjadi salah satu hal yang membuat kita perlu untuk melengkapi beberapa sertifikasi lainnya gitu kan ya. Mulai dari brand mungkin, kemudian dari keselamatan si materialnya itu untuk ke anak-anaknya mungkin. Nah, itu menurut saya menjadi salah satu hal yang penting, sehingga UMKM mungkin
bisa diberikan diberikan untuk jalan yang lebih baik untuk berekspor produk-produk mereka, gitu, termasuk dengan produk domestik yang dilakukan. Paling nggak sih menurut saya pribadi, mulai dari HAKI mungkin sertifikasi yang mendasar itu memang harus benar-benar ada, karena memang secara garis besarnya ya UMKM di seluruh Indonesia itu rata-rata masih buta dengan beberapa legalitas mungkin, atau mungkin dengan peresmian UMKM atau peresmian perusahaannya mereka, yang menurut saya itu sangat bisa dibantu baik secara pemerintah ataupun mungkin dengan tangan dengan Lazada sekalipun, gitu menurut saya. Baik, dan untuk tadi kan sudah mendengar kalau dari Mbak Siva ini kan bentuknya adalah yang diekspor adalah makanan. Nah, kalau ini kan dalam bentuk material, produk, kardus begitu ya. Susahkah Mas untuk mengurus kayak perizinannya, lalu kemudian tadi izin ISO, SNI-nya. Nah, itu apakah susah untuk pengurusannya? Sebenarnya kalau untuk pengerjaan legalitasnya sendiri itu cukup cepat gitu kan ya Mbak. Tapi mungkin di awal ketika kita mendaftarkan dengan misal material kardus gitu kan ya, itu belum pernah ada kategorinya gitu kan. Jadi memang agak-agak tricky gitu ketika kita mau masukkan misal furniture berbahan dasar material kardus gitu kan ya. Mau masuk ke furniture aja rata-rata mungkin materialnya masih terbuatnya dari kayu ataupun dari plastik gitu kan. Mainan pun juga demikian, sehingga kita akan cari kira-kira kategori mana yang lebih tepat untuk material kita atau mungkin dengan produk kita gitu. Yang produk kira-kira yang masih bisa masuk sejenis gitu. Itu mungkin yang menjadi tantangan untuk Dusdukduk itu sendiri. Oke, tantangan karena produk kardus ini adalah produk yang unik dan jarang. Nah, kembali lagi ke Siva. Siva tadi sudah mendengar apa yang disampaikan oleh Pak Budi bahwa sekarang sangat terbuka sekali untuk para UMKM. Apakah dari produk sambal DD1 ini juga termasuk salah satu produk yang menggunakan jasa dari platform e-commerce? Mungkin salah satunya seperti Lazada. Iya. Benar, jadi memang pada waktu itu dari 2019 itu memang kami sudah ada goals untuk memperkuat di e-commerce gitu. Nah, dan ternyata kan di 2018 akhir, ternyata waktu masuk 2019 memang akhirnya pandemi ini terjadi gitu. Dan semua itu berubah online gitu kan. Jadi basicnya waktu itu memang kita kuatkan untuk e-commerce gitu, dan memang salah satunya kita juga masuk di Lazada, bisa dicek ya. Dan tadi Pak Budi sudah notice ada dari sambal DD1 dan juga dari Dusdukduk. Iya benar, dan memang e-commerce ini sangat membantu sekali gitu untuk UKM, untuk gerakan di rumah saja bangga buatan Indonesia, itu benar-benar sangat mendukung sekali, dan kolaborasi yang ada di dalam e-commerce itu sangat bagus sekali kalau saya bilang gitu. Mungkinkah produk sambal DD1 ini dengan menggunakan platform e-commerce akan bisa ada harapan untuk bisa go secara internasional, jadi ekspornya juga bisa masuk lewat Lazada? Oh ya, itu sangat mungkin sekali. Kalau saya selaku UKM ya, pengennya itu sangat mungkin sekali. Nanti dan saya dari yang tadi Pak Budi bilang gitu kan, oke, berarti ada peluang untuk UKM-UKM yang orang mungkin menganggap UKM itu kecil gitu. Tapi ekonomi, tadi Pak Budi bilang pahlawan ekonomi negara itu memang UKM gitu kan. Jadi pahlawan ekonomi ini ketika ekspor itu selain pahlawan ekonomi, kalau menurut pendapat saya itu juga adalah pahlawan budaya Indonesia, karena bisa membawa budaya Indonesia keluar. Contohnya sambal. Oke, di highlight sambal. Baik, nanti kita kembali lagi pemirsa, tetap bersama dengan kami saat lagi segmen terakhir Solusi Bisnis. Pemirsa, banyak yang sudah diuraikan oleh para narasumber yang sangat luar biasa dalam kesempatan kali ini. Nah, untuk menutup perjumpaan kita, saya ingin para narasumber untuk bisa memberikan tips triknya bagaimana atau langkah apa yang harus dilakukan oleh para pelaku usaha atau UMKM untuk bisa mulai berjalan untuk bisa menembus ke pasar ekspor. Yang pertama mungkin dari Mas Arief dulu, dari Dusdukduk. Mas Arief. Ya. Baik. Kalau menurut saya pribadi, Mbak Pinky ya, yang paling penting untuk dilakukan UMKM adalah tidak lain dan tidak bukan adalah adaptasi, menurut saya pribadi gitu. Itu mungkin selama pandemi ini kan kata-kata adaptasi itu menjadi kata-kata yang paling sering kita dengar gitu kan ya, salah satu kata yang paling sering kita dengar. Padahal sebenarnya kalau kita cari artinya atau mungkin kita cari benar-benar bagaimana arti adaptasi itu, mau sebelum pandemi
mau ketika pandemi, bahkan setelah pandemi pun sebagai seorang pengusaha, baik itu UMKM maupun perusahaan yang besar sekalipun, kita memang harus benar-benar pintar beradaptasi, ya kan. Baik. Kalau kita sekarang mungkin dari UMKM, kemudian kita harus beradaptasi dengan e-commerce seperti Lazada, kemudian kita beradaptasi dengan kemajuan digital marketing dan sebagainya, itu menjadi salah satu bagian kita juga untuk mempermudah UMKM di Indonesia ini benar-benar bisa melaju ke pasar internasional. Baik Mas Arief, terima kasih karena waktunya sangat terbatas. Saya langsung beralih ke Siva. Apa yang harus dilakukan untuk para UMKM kuliner nih? Oke, buang persaingan. Sekarang eranya adalah kolaborasi. Jadi sudah tidak berpikir lagi untuk bersaing. Sambal itu, sambal ini, udah. Mendingan kolaborasi aja. Follower, misalkan follower kita ada 20, follower sana ada 20. Kalau berkolaborasi udah 40 gitu kan. Positif, semangat positif, bukan bersaing, semangat positif. Apalagi nanti kalau untuk ekspor, dengan adanya digital ini tadi ya, e-commerce itu, mencari info sebanyak-banyaknya, peluang ekspor bagaimana, cari diaspora, cari apa yang berhubungan dengan luar negeri. Banyak orang Indonesia di luar negeri yang sangat membantu sekali. Terima kasih Siva, maaf waktunya sangat terbatas. Nah, berikutnya Pak Budi, singkat saja Pak Budi. Ya, apa nih pesannya untuk para pelaku usaha dan para UMKM? Baik, jadi untuk para pengusaha UMKM, kalau yang belum ikut ke ekonomi digital, jadilah pahlawan ekonomi digital karena akan banyak manfaatnya untuk Anda belajar mengenai apa yang harus dilakukan untuk memperkuat bisnis Anda. Kalau yang sudah, jangan capek untuk beradaptasi seperti Mas Arief bilang tadi, seperti Mbak Siva bilang juga tadi, juga untuk berkolaborasi, belajar dari yang lain, dari yang sudah sukses, dan yang paling penting adalah mau investasi. Investasi ini adalah investasi waktu untuk belajar, investasi orang untuk bisa melihat opportunity apa yang ada, dan yang paling penting lagi adalah tadi, jangan pantang menyerah. Karena keberhasilan itu mungkin tidak datang di hari pertama, tapi kalau kita tidak berhenti, mungkin di hari ke-10 kita akan berhasil. Baik, kalau demikian, begitu. Mbak Miki, terima kasih. Terima kasih, Pak Budi. Baik, kami ucapkan terima kasih kepada para narasumber dari CEO Dusdukduk, Mas Arief Susanto. Terima kasih untuk Vice President of Government Affairs Lazada Indonesia, Bapak Budi Primawan. Terima kasih untuk Siva dari Sambal DD1, sukses selalu ya. Terima kasih. Ada beberapa pesan dari para narasumber kita malam hari ini yang sudah saya highlight pemirsa, dan ini insya Allah akan bermanfaat untuk Anda. Tetap semangat, yang pasti kedepannya. 1 adalah adaptasi, 2 adalah kolaborasi, 3 mau investasi belajar, investasi waktu dan lain sebagainya, dan yang paling utama adalah pantang menyerah. Semangat selalu, semoga Anda bisa menangkap peluang pasar ekspor seperti para narasumber malam hari ini. Dan sekarang adalah saatnya buat saya Pinky Daria untuk menyudahi terlebih dahulu. Mohon maaf atas segala kekurangan. Selamat malam. Wassalamualaikum.